Halo, salam jumpa pemirsa Demo TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Pemirsa Demo TV, di kesempatan yang berbahagia kali ini Ngobras membahas tema yaitu Hari Anak Nasional. Di negeri kita, di Indonesia atau bahkan dunia, kehidupan anak bisa menjadi perhatian khusus. Sehingga ada peringatan khusus juga dengan ditandai Hari Anak Nasional atau Hari Anak. Nah, kali ini kita akan secara khusus berbincang peringatan Hari Anak Nasional yang ada di Kota Wisata Batu. Sudah hadir di suasana yang bahagia kali ini ya pemirsa Dama TV. Langsung saja saya sapa yang terhormat Bapak Rudianto SPD SHMAP atau yang biasa akrab dikenal dengan Gus Idur. Beliau merupakan Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Wisata Batu. Beliau juga merupakan Ketua Nusantara Gilang Gemilang NGG Capture Kota Batu. Dan beliau juga merupakan Ketua DPC Serikat Buruh Muslimin Indonesia NU Kota Batu. Wah, pengalamannya luar biasa sekali pemirsa Dama TV. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang ya. Tapi kalau udah sayang, tentunya harus jangan ditinggal. Oke Bapak, selamat malam. Malam. Ya, saya nyapanya ini Gus Idur atau Bapak Rudi anaknya ini? Bapak terlalu ya. Iya. Terlalu ketua-tuahan ya. Oke, masih Iya. muda soalnya di Iya, pemirsa masih Dama muda TV. nih. Iya, jadi Gus Idur saja Iya, ya. monggo, Iya, Gus Idur ini temanya menarik sekali ya. Tapi sebelumnya Gus Idur boleh menyapa pemirsa Dama TV terlebih dahulu. Ya, baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh pemirsa Dama TV di malam hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Jadi begitu untuk salamnya. Jadi intinya kita harus tetap sehat lahir batin. Oke, amin, Ya, amin. Bapak, tema pada malam hari ini menarik sekali ya berhubungan dengan anak dan kita memperingati Hari Anak Nasional ya Bapak ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih peran Komite Nasional Perlindungan Anak itu, Gus Idur? Ya, jadi begini, seluruh pemirsa Dama TV. Jadi Komite Nasional Perlindungan Anak atau yang biasa disingkat Komnas PA, ini hadir untuk anak Indonesia. Itu yang penting. Titik komanya atau garis bawahnya yang tebal adalah Komnas Perlindungan Anak hadir untuk anak Indonesia. Kenapa Komnas Perlindungan Anak hadir? Karena ini kita akan mengawal ya. Mengawal apa sebenarnya? Ya mengawal hak-hak anak. Selain itu kita juga akan bagaimana kewajiban anak itu untuk negara kan begitu. Jadi anak ini bukan dikatakan anaknya sendiri, tapi ini aset negara. Jadi anak lahir procot ini sebenarnya aset kita, aset negara. Jadi bagaimana pertumbuhan anak kita? Tumbuh itu macam-macam ya. Ya tumbuh sehat ya, itu yang penting. Tumbuh dengan keadaan baik, tidak ada kekerasan dan sebagainya. Sehingga kehadiran Komnas Perlindungan Anak ini sebenarnya untuk mengawal itu, membantu pemerintah, ya, membantu masyarakat juga untuk sama-sama mengawal hak dan kewajiban anak. Begitu. Baik. Kalau kantornya dari Komnas Perlindungan Anak sendiri kalau di Kota Batu di mana Bapak? Di Kota Batu itu kita berada di blok office di Balai Among Tani, gedung A, lantai 2. Jadi kita menggunakan fasilitas negara. Jadi kita betul NGO tapi kita yang ya orang katakan semi plat merah begitu. Tapi kita ini dari unsur masyarakat. Kalau di Kota Batu sendiri nih ngobrol-ngobrol untuk perlindungan anaknya sendiri bagaimana, Gus Idur? Sejauh begini, ini. Ya tetap harus dikawal karena kita ingat ya untuk kejadian-kejadian apapun itu kan memberikan kesempatan dulu. Jadi orang itu melakukan kejahatan kejahatan yang berbentuk kekerasan terhadap anak itu kan mesti ada kesempatan. Kesempatannya ada, peluangnya ada, ya itu dari kekerasan. Sehingga kalau jenengan tadi tanya ini bagaimana, ya harus diwaspadai. Kan kita ini fenomena gunung es ya, kelihatannya kecil tapi sebenarnya ya begitu. Jadi perlu kewaspadaan biar kejadian seperti kemarin tanggal 31 Mei seperti itu kan
gak kerosok, kaget semuanya. Waduh, kok iso orang-orang kan begitu semua. Kok iso ya ngene ya, kok iso kecolongan dan sebagainya. Itu ya kita harus waspada semuanya. Gitu. Yang harus waspada tentunya tidak hanya Komnas anak ya, tapi juga lingkungan orang tuanya terutama, begitukah Bapak? Menurut saya ya harus semua unsur. Ya kalau saya kan nyatakan 4 tadi. Pertama pemerintah ya harus waspada, kemudian lingkungan masyarakat, kemudian sekolah ya. Sekolah ini atau lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal, karena kan ada sekolah, ada madrasah-madrasah, ada pesantren dan sebagainya. Dan tentunya juga orang tua. Jadi semua berjalan dengan beriringan. Jadi karena itu tadi anak ini harus kita jaga bersama-sama. Oke. Sedemikian pentingkah kehidupan anak Bapak sehingga ada yang namanya Komite Perlindungan Anak? Iya, sangat penting. Yaitu tadi ya, anak ini sebagai aset negara. Iya. Jadi jangan sampai aset negara ini hancur. Iya. Ya. Selain aset bapak ibunya ya, tentunya keluarganya juga punya, iku anakku, iya iku anakmu kan begitu. Tapi kalau ini bertumbuh dengan baik, anak ini kan nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, ya kan? Nanti negara kita ini akan memperingati 100 tahun. 1 abadnya itu kan 2045. Baik. Kalau sekarang 2024 kan tinggal berapa? Tinggal sedikit lagi. Sekarang ya anak-anak yang SD SMP ini. Kalau generasi kita ini terpotong hancur ya dalam kehidupan dan sebagainya, tidak kita kawal ya, kita kan kesulitan mencari pemimpin nanti ya. Kita ingin menjadi generasi kita pemimpin yang baik, pemimpin yang bersih dan sebagainya yang dicita-citakan semua orang. Kemudian sejauh ini Gus Idur ini ngomong-ngomong soal Ketua Komnas ya, sejauh ini upaya dari Komnas Perlindungan Anak Kota Batu ini bagaimana Bapak? Boleh di-spill gitu pada pemirsa? Iya, jadi upayanya itu sebenarnya yang pertama kita tadi kan sudah kita katakan untuk mengawal. Ya, mengawal itu ya membantu pemerintah, membantu masyarakat, sekolah dan sebagainya begitu. Kemudian upaya kita sudah begini. Kita ada 2 program sebenarnya. Baik. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penanganan kasus. Kita ingin pencegahan ini adalah yang 90%. 10% adalah penanganan kasus. Artinya apa? Jangan sampai terjadi banyak kasus. Sebelum terjadi banyak kasus kita kawal itu dengan apa? Sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke pesantren, ke madin, ke PK, itu nanti sudah kita lakukan semuanya begitu. Ya terus berjalan maksudnya, nggak berhenti. Kemudian yang kedua, selain sosialisasi seperti itu, kita juga sosialisasi di lembaga-lembaga selain lembaga pendidikan formal dan non formal itu di PKK begitu. Jadi ini semuanya sosialisasi pencegahan bagaimana ini dulu ya. Jangan sampai terjadi kasus. Kalau kasus itu penanganannya ini kan panjang sekali, sangat panjang, sehingga kita ingin 90% program kita adalah pencegahan. Pencegahan ya, 90%. Jadi komitmennya luar biasa ya Komnas Perlindungan Anak khususnya di Kota Batu dalam hal pencegahan. Tadi sebutkan 90% Bapak ya. Iya, kita harus itu kita programkan. Kalau bisa 100% Bapak enggak ada. Kalau nggak mungkin, mesti ada aja kasus. Kalau 100% berarti kita ini ya termasuk malah golongannya atas ya. Kita enggak bisa itu. Pasti ada kasus. Kita enggak bisa menjamin, apalagi kita saya ini hebat, nggak ada kasus nggak bisa. Ya, makanya kita ya 90% itu. Kasus itu mesti ada. Kemarin saja kita sosialisasi, ada anak cerita yang dahulu kena bullying masih trauma, kan itu namanya sudah kasus kan. Nah, jadi tidak mungkin kalau kita ini 100%. Ya tetap, makanya di angka itu. Jadi kejadian seperti itu bisa kalau bisa diturunkan. Kalau enggak ya tetap kasusnya itu gitu aja. Jangan sampai tambah wake gitu ya, bahasane wong Jawa ngono. Lah yo ana Komnas kok tambah akeh kasus. Iku ana Komnas, lek gak ana Komnas tambah akeh begitu bahasanya. Jadi ini hak-hak anak ini juga dijaga juga ya Bapak ya. Dijaga. Kemudian semacam apa bentuk peringatan Hari Anak di Kota Batu ini yang akan dilaksanakan Gus Idur? Alhamdulillah ya, ini sekarang kita akan berbahagia, itu artinya begini.
seluruh Indonesia akan memperingati Hari Anak. Ini sebenarnya bulan Juli ini adalah Hari Anak. Seluruhnya ada yang sudah memperingati, ada yang masih selesai. Jadi Hari Anak itu kan tanggal 23 Juli. Iya. Ya, itu resmi dari negara itu 23 Juli. Itu tapi tanggal 1 Juli itu sudah beberapa daerah sudah ada yang mengadakan. Nah, untuk Kota Batu kita akan mengadakan tanggal 27 Juli. 27 Juli. Iya, 2024 itu. Iya. Seharian full dari sana. Iya. Apa saja ini rangkaian kegiatan? Kegiatannya ada 4. Baik. Apa langsung kita terangkan ya? Iya, boleh. Ya, yang pertama kita akan memperingati dengan kita ada lomba. Wow, lomba apa ya? Baca talent. Jadi Baca talent. Talent itu ya bisa drama, Oh. bisa puisi, bisa sendera tari, apapun potensi anak. Oh, iya. Baik itu pribadi maupun kelompok. Jadi boleh itu apa? Dari unsur sekolah, anak sekolah ya, atau anak pesantren, atau forum anak dan sebagainya. Pokoknya anak belum berumur 18 tahun semuanya bisa ikut talent Lomba. itu. Oh, Gitu. baik. Gitu. Itu rangkaian pertama Pak ya. Jadi Ya. ada lomba-lomba ya. Khusus untuk Talent ya. talent dan warga Kota Batu ya khususnya. Atau Ya, boleh warga lain? warga Kota Batu dan Indonesia enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Begitu. Baik. Jadi itu yang pertama, kemudian yang kedua kita ada namanya outbound game tradisional. Nah ini bahasanya panitia itu ya sehari tanpa gadget apa ya, itu ya Pak, tanpa HP lah. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi ya, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan Gus Idur membahas tema yaitu Hari Anak Nasional yang akan diperingati pada tanggal 23 Juli 2024 ya kalau tahun ini. Ya, tadi Gus Idur juga sudah menyebutkan bahwa nanti ada serangkaian kegiatan peringatan Hari Anak gitu ya di tanggal 27 Juli ya 2024 ya. Ya, untuk Kota Batu. Di Kota Batu. Tepatnya di mana itu nanti? Di Ken Dedes Resto itu. Ken Dedes Resto. Resto yang di Cundejo itu. Oh gitu ya. Tadi Bapak menyebutkan ada beberapa program acara ya. Iya. Ada talent, lomba talent, kemudian outbound. Ini yang tadi sempat terpotong, outboundnya seperti apa Bapak? Outboundnya ini kita akan ini bahasa panitia kemarin itu kan back to nature ya, ya kembali ke alam. Iya. Artinya mengembalikan permainan-permainan tradisional. Jadi ada 4 permainan nanti. Yang pertama gobak sodor. Nah, kemudian ada bahasa yang kedua ini engklek begitu ya. Gobak sodor, engklek, kemudian ini apa? Memindah apa itu ya? Kok saya lupa itu. Sama mindah gobak sodor, engklek, sama satunya Memindahkan air bukan? bukan air ya. Apa itu bahasa ilmiahnya apa Ibu ya? Kok saya lupa itu ya. Sama ini menggambar, Oke. melukis pakai skate itu. Skate. Ya itu. Jadi seharian full itu, kemudian ya tetap ada permainan-permainan lain selain engklek, gobak sodor, kemudian pindah nama dan ya itu namanya pindah nama itu namanya. Kemudian nanti juga dihibur dengan door prize dan sebagainya. Di apa? Di permainan tradisional. Pokoknya mereka tanpa HP mengikuti kegiatan itu dengan senang. Tanpa HP. Ya tanpa HP. Satu hari full. Satu hari. Kira-kira bisa enggak ya anak-anak kita ini? Iya. Jadi pagi gitu Pak ya sampai selesai acara. Sampai selesai acara tanpa HP yang. Kemudian yang keempat ini ya ini yang khusus anak-anak. Untuk anak TK sama SD itu mewarna. Nah, ini yang untuk meriahnya gitu. Jadi yang untuk mewarna khusus anak TK sama SD. Kemudian yang kegiatan tadi yang apa namanya talent, kemudian bermain tadi itu mulai TK, SD, SMP, SMA boleh. Ya. Tidak ini ya lebih dari 18 tahun ya. Iya, pokoknya satu hari sebelum 18 tahun. Kan itu Undang-Undang Perlindungan Anak kan begitu. Iya. Jadi ya SMA gitu ya. SMA. Iya, SMA kelas 3. Kelas 3 begitu. Iya. Menarik sekali nih Bapak terkait yang tadi saya penasaran dengan program yang Back to Nature tadi Iya. yang
sehari tanpa HP? Karena di zaman sekarang ini, aduh kayaknya susah ya Bapak ya. Susah tanpa ya. HP itu ya. Mulai anak-anak sampai manusia juga sampai yang dewasa itu Iya betul. nggak punya HP ini rasanya gimana gitu ya rasanya Bapak? kayak ya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali Iya. itu rasanya memakai gadget. Nah ini kalau khusus anak-anak ini bagaimana? Karena kan kalau memakai handphone biasanya untuk game, YouTubean untuk game. begitu ya Pak ya. Dan ini sehari ini luar biasa loh programnya Komnas Perlindungan Anak khususnya di Kota Batu. Kalau boleh tahu Bapak Ada satu yang kurang iya, ya. Yang iya, keempat itu ada talk show. Lah ini talk show. khusus orang dewasa. Talk show. Kalau yang 1 sampai 3 tadi kan untuk anak-anak. Sekarang yang talk show ini untuk orang dewasa 18 tahun ke atas. Itu kita peruntukkan untuk pemerhati anak, untuk pemerintah, untuk masyarakat umum. Karena kita akan membahas satu tema yang ya ini Indonesia maju dengan anak-anak cerdas, anak-anak emas kita. Ya kita akan menyiapkan generasi emas 2045 gitu. Jadi ada program talk show-nya juga Talk show, ya, ya. Bapak ya. Ini kalau boleh tahu apa sudah disosialisasikan di media sosialnya Komnas Perlindungan Ya Anak, kah? ada sudah. Iya, sudah ya. Berarti Ya, pemirsa nanti Dama tinggal TV. Dama TV saja yang bantu Oke. mensosialisasikan. Siap-siap. Jadi jangan lupa ini Bapak ya di Iya, tanggal 27 Juli khususnya warga Kota Wisata Batu ini atau dari mana saja boleh ya Boleh, untuk ikut se-Indonesia, ya. ya. Oke, silakan untuk kepo-kepo di Instagramnya Komnas Perlindungan Anak Kota Ya. Batu. Di sana sudah lengkap semuanya ya. Jika Anda ingin mendaftar dan lain sebagainya ada kontak personnya. Kontak personnya Bapak, panitia ya. juga. Oke, Gus Idur, kemudian selanjutnya kasus apa yang paling banyak menimpa anak sehingga perlu adanya perlindungan? Kalau di media khususnya pemberitaan itu kan banyak Bapak ya. Iya. Kalau khususnya di Kota Wisata Batu sejauh ini apa kasusnya yang paling banyak, Gus Idur? Paling banyak itu hampir seluruh Indonesia sama, yaitu bullying. Itu Ya, sudah. jadi kekerasan terhadap anak itu kan macam-macam. Iya. Mulai, mohon maaf ya, mulai Iya, dari iya. pembunuhan, kemudian pelecehan seksual, pemerkosaan dan sebagainya. Dan rating tertinggi itu di Indonesia adalah bullying. Karena ini sehari-hari bisa bullying itu. Kan anak-anak kita itu kan bullying ini koyok-koyoknya biasa. Ya contoh manggil ya orang tuanya Pak Ijo itu kan jenenge bagus Pak Siti Fatimah begitu. Iya. Bapaknya Pak Ijo, celukane Jo Pak Nama Ijo. orang tuanya. Itu kan yang membuat mereka ini akhirnya mangkel, gelo Iya. begitu. Artinya sebenarnya kasus anak di Indonesia itu sebenarnya bullying. Ya itu ya bullying itu. Makanya gerakannya sekarang kan stop bullying Iya. begitu. Karena kan enak apa ya? Kekerasan yang paling itu kan bullying. Kalau pembunuhan apa itu kan prosesnya panjang juga Iya, ya. iya. Ya, tapi kalau bullying ini kan iso langsungan. Iya, iya. Kon apa pengancaman itu kan lewat bullying. Ya, begitu. Jadi kasusnya itu sama seluruh Indonesia, tidak hanya Batu. Gitu. Kasus bully itu ya yang Bullying. ratingnya Rating bullying ya, bullying yang paling tinggi. tinggi. Kemudian apa bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak khususnya di Kota Batu terkait kasus bullying yang marak terjadi itu Gus Idur? Ya, tadi kan kita ngomong untuk programnya ada 2, Iya. pencegahan dan penanganan kasus. Lah untuk pencegahan ini kita tetap sosialisasi untuk itu tadi stop bullying tadi ke sekolah-sekolah, madrasah, ke PKK dan sebagainya. Dan itu kita siapkan juga materi dan sebagainya, termasuk kontak kita di IG apa itu. Jadi kalau tapi ada tahapnya, kita beritahu juga ya. Jadi setiap ada kasus itu di sekolah segera lapor Bapak Ibu guru, kesiswaan atau guru BK, kepala sekolah biar ditangani dulu. Kemudian tetap dilaporkan ke orang tua biar ini tertangani dulu. Baru nanti kalau ini bisa masuk ke Komnas, kita akan mediasi dulu. Jadi itu pencegahannya begitu. Baik, Gus Idur, ini saya juga mau tanya, selain kasus bullying ya, mohon maaf, kadang-kadang untuk dari keluarga sendiri dulu, misalkan orang tua, misalkan anak mengalami divorce gitu ya, maksudnya kasus perceraian gitu yang mengakibatkan psikologis anak itu berdampak, kemudian ada penelantaran anak. Apakah ini juga konsen dari Komnas Perlindungan Anak Kota Wisata Batu? Iya, gini. Ya. Ini menurut saya pribadi dan beberapa orang yang namanya perceraian ini melanggar HAM sebenarnya ya. Hak asasi manusia. Lek bapak ibu penak rabi mana ya bahasanya. Kon penak iso rabi meneh kan begitu bahasanya ya. Tapi jenenge anak itu kan ya bingung. Kan tidak semua anak kuat ya. Gak duwe bapak, gak duwe ibu begitu. Jadi kalau
saya loh ya, secara pribadi dengan beberapa teman, tapi itu ya kita termasuk pelanggaran. Tapi ikut akan kembali ke masing-masing ya. Iya. Cuma ini menurut saya kan, saya sendiri pun seandainya terjadi itu ya saya ini melanggar HAM, seandainya begitu ya. Nah, dan siapapun begitu. Iya. Kenapa kan dampaknya kan mesti anak. Iya, Nomor satu iya. kan anak. Iya. Dan rata-rata itu kalau di sekolahan, saya tanya seluruh sekolah-sekolah itu, anak-anak sing kepanggilan BK itu rata-rata ya dari situ kebanyakan. Dari kasus itu tadi. Dari orang tuanya tadi. Iya. Kecuali anak ini bapak ibunya cerai kemudian masih baik apa ini Iya, kan iya. sih bisa Bisa masih enak ya. terjadi apa namanya ya, begitu. Jadi ya ini menjadi konsen kita ya. Kita akan cari teman-teman psikolog, teman-teman apa untuk menjadi relawan kita ya di bidang itu nanti. Nah, kemarin kita sudah ditawari di BP4 ya, badan apa itu pembinaan apa itu yang untuk dari Kementerian Agama itu. Iya. Jadi tim kita akan dimasukkan di situ bagian psikolog sama hukum. Iya. Menangani tadi perceraian ini terjadi kan arek rabi arek kan begitu. Iya. Tahu maksudnya ya? Tahu. Kan ada arek kadang rabi mbek wong dewasa. Iya. Iki rata-rata kadang arek rabi arek. Umur 17 rabi umur 15. Ini juga Iya. rentan sekali. Iya, Begitu. iya. Tapi kalau di agama gitu ya, mohon maaf, itu kadang-kadang diperbolehkan gitu ya, asalkan ada surat apa gitu, Bapak. Ada surat rekomendasi dispensasi, iya. gitu ya. Itu sebetulnya bagaimana menurut Gus Idur? Ya Hal kalau itu? menurut agama memang ya boleh menurut Iya, agama iya, ya. iya. Tapi kan kita ini memberikan imbauan-imbauan. Karena semuanya kembali ke ya pribadi masing-masing dan sebagainya. Iya. Apalagi kalau di pengadilan agama itu minta dispensasi nikah gitu. Karena undang-undangnya kan sekarang 19. Iya. Kalau kemarin kan 16. Perempuan 16, kemudian yang laki-laki 19. Iya. Ya, sekarang semua 19 sebenarnya. Jadi perempuan kalau umur 17 itu secara undang-undang itu belum bisa menikah. Tapi ini kan minta dispensasi. Iya. Saya pernah omong-omongan juga sama beberapa orang. Lah lek gak dikene dispensasi wong iku wis hamil, wis meteng bahasane. Ya opo? Tambah dosa lah. Iya. Iku gak duwe bapak kan begitu. Sehingga Iya, iya. buat dispensasi dan banyak kasus kita ini sama-sama itu tadi loh ya. Iya, iya, iya. Sama-sama mengawasi. Ya kita ini bukan dewa atau bukan Iya, iya. malaikat dan sebagainya untuk bisa ngawasi. Ya kita sama-sama. Jadi Begitu. saling support ya, Bapak. Saling support untuk Iya. itu. Ya, Gus Idur tidak hanya itu saja ya, Gus Idur yang ditemui di masyarakat itu, karena Iya. juga kekerasan ya. Orang tua sendiri maksudnya yang berlaku kasar terhadap anaknya gitu. Iya. Banyak faktor Gus Idur ya yang literasi yang saya dapatkan itu kadang-kadang mungkin faktor ekonomi begitu ya. Kemudian tidak adanya kesiapan mental menjadi orang tua itu Gus Idur. Itu juga konsen juga ya Komnas Perlindungan Anak ya, terutama untuk kekerasan yang terjadi gitu. Selama ini kan banyak itu anak yang dipukuli, disuruh bekerja ya, mohon maaf ya, masih Iya, betul. Iya, ini jadi belum waktunya. ya ini. Iya. Jadi begini. Kita ini ngomong Indonesia yang gema rimpah lojinawi. Iya. Negeri kita ini negeri yang luar biasa. Potensi alamnya ini gak ada bandingannya di dunia, ya. Iya. Ya memang di faktor-faktor lain itu memang kita ini perlu banyak penanganan. Sehingga Komnas Perlindungan Anak ini ingin menggandeng semuanya. Artinya dinas di Batu itu ada berapa itu kita gandeng. Contoh, kita ingin bergandeng dengan dinas kependudukan, pencatatan sipil. Ini untuk mengawal aktenya anak-anak. Iya. Ya, Baik dan Bapak, mohon maaf kita lanjut kembali Oh, ya, siap. karena ada yang mau lewat satu ini, tetap dalam program acara Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan Gus Idur membahas tema yaitu Hari Anak Nasional. Ya Gus Idur, kita lanjutkan lagi terkait pertanyaan saya tadi, konsen dari Komnas Perlindungan Anak Kota Wisata Batu itu juga termasuk ketika ada orang tua yang bertindak tidak adil ya, kalau saya bilang tidak adil gitu kepada anak-anaknya, mungkin karena faktor-faktor diantaranya faktor ekonomi atau ketidaksiapan mental sebagai menjadi orang tua begitu.
seperti disuruh bekerja sebelum waktunya. Nah, itu bisa dilanjutkan kembali Gus itu. Iya. Jadi memang yang kita temui di lapangan kok kebetulan ya paling banyak itu beberapa kasus itu memang ya rentan ekonomi. Makanya kalau saya mendengar apa itu ya cerita-cerita dari para ustadz, para apa nama itu memang kemiskinan ini kan mendekatkan ke apa ya bahasanya itu kerentan begitu, kerasan karena ya faktor ekonomi kadang-kadang lah karena faktor ekonomi kemudian anak-anak itu rodo bahasa itu kan tidak ada sebenarnya kan anak nakal itu kan belum ada itu ya. Iya. Ya karena faktor terbentuk kok narik nakal akhirnya jadi nakalan gitu. Sehingga kadang-kadang orang tua gergeten atau apa anaknya dibisui, digebuk dan sebagainya. Jadi ini ya di faktor ekonomi tadi karena apa mencari uang itu loh angel gitu. Kadang di masyarakat golek duit duit angel menolak sehingga itu kan banyak itu faktor ekonomi pertama. Kemudian kesiapan mental. Sehingga sebenarnya pemerintah kita itu sebenarnya secara teori itu sudah luar biasa. Jadi orang sebelum menikah itu kan orang Jawa ngarani jombloan. Itu kan hasil pembinaan. Iku kon dadi bapak, dadi ibu, iku kon kudu begini. Wis diterangno Pak Ustaz. Ya mungkin karena pertama ya eling tuturannya itu tapi nanti sudah dua anak, ekonomi opo-opo itu akhirnya itu akarnya itu ekonomi. Bahkan di koran ini saya pernah dapat besar itu perceraian terbesar ya di Malang Raya ini. Nomor 2 se-Indonesia. Malang ya. Malang. Jadi kalau kepingin lihat janda muda atau apa duda muda ya dolen di pengadilan agama ini bendino. Ada ya Bapak. Banyak katanya teman-teman jadi pengacara begitu. Nah, jadi itu. Jadi memang konsen kita pembinaan mental itu tetap kita makanya di Komnas ini ada bagian hukum, ada bagian psikologi, ada bagian rohaninya, kemudian ada bagian IT, bagian ini medsosnya juga ada semuanya. Jadi saya selaku ketua ini bukan Superman dirian gak nutut kan begitu. Sehingga saya kesini juga banyak teman-teman yang hadir juga. Kan enggak satu orang saya. Saya ini punya tim begitu. Kita bentuk relawan-relawan gitu, untuk mengawal ini. Gak kuat kalau kita punya relawan 200-300 pun dengan keadaan seperti ini masih kurang gitu. Apalagi kita ini hitungannya kemarin kekuatan kita masih 50-an orang. Hikwe kewalahan kok itu ya. Namanya kita selalu bentuk relawan-relawan. Baik. Tanpa disadari mungkin di daerah-daerah itu di kampung-kampung juga itu ya masih ada ya Bapak ya yang anak itu tidak merasa nyaman dan aman gitu ya, masih tentunya ada ya Bapak ya. Ya banyak. Ya banyak begitu. Ya hitungan banyak itu. Jadi setiap lingkungan itu pasti ada begitu. Kan kita juga mengetahuinya saja. Ya. Rurus kayak kemarin itu, kok iso begitu. Kita itu jangan sampai menjadi apa ya warga sing kaget kok iso ngene kok iso ono ngono ya karena kadang-kadang kita ini empati itu kadang kadang-kadang nggak muncul ya. Empati itu kan taruh terjadi apa kecelakaan anak atau kecelakaan di pinggir jalan kan kita ini rata-rata ya semua bablas saya kadang mek moto tok dia kan dan sebagainya makanya rasa empati untuk melindungi anak ini yang penting. Gitu. Begitu Bapak ya. Kemudian kalau kita bicara tentang penanganan ya, apakah ada etika tersendiri ketika melakukan penanganan kasus bagi anak di Komnas Perlindungan Anak Batu? Iya ada. Jadi setiap ada kasus itu kita melihat akarnya dulu, sehingga kita akan kirimkan teman-teman yang konsen di situ, terutama bagian hukum dan psikolog dan bagian kerohanian itu mesti kita kirim dulu. Jadi penanganan itu ada etika, ada pelatihannya. Seperti kemarin pelatihan hipnoterapi. Jadi tidak moro-moro ya sawakmu runuwo begitu ya, enggak begitu. Jadi kita punya tim. Jadi taruhlah bagian pembinaan, bagian trauma healing itu kita siapkan itu tenaga-tenaga itu. Nah, kemudian kalau ini kasusnya perlu di blok up besar atau apa kita punya media kita untuk menaikkan itu. Jadi ada semua ono gak moro langsungan begitu.
kita beri tugas Iya. mereka, kita kirim untuk menangani kasus ini gitu. Gitu itu apakah ada ini laporan ataukah Komnas HAM itu jemput bola sendiri, oh ada kasus di daerah ini, suatu sekolah ini, ataukah ada laporan dari tetangga atau dari gurunya misal kalau di lingkungan sekolah Gus Idur? Ya selama ini itu hampir ya kita katakan 90% itu laporan. Laporannya. Ya, karena apa? Kita ini kan terbatas orangnya. Kecuali setiap RT, setiap RW itu kita punya relawan. Pasti itu kan akhirnya bisa terjangkau. Nah ini biasanya laporan-laporan masuk di IG kita itu atau lewat relawan-relawan di desa cerita ini. Iya, iya. Ya ini itu. Ini juga kita nangani kasus juga ini. Pokoknya nangani kasus itu lebih panjang waktunya. Ya sama-sama panjang. Tapi enaknya itu kita adalah pencegahan. Iya, iya. Kan lebih enak pencegahan. Betul. Jangan sampai Daripada terjadi menangani, ya. begitu ya. Kemudian kalau menangani kasus-kasus gitu, apakah orang tuanya, khususnya kalau di orang tua, itu bisa kooperatif gitu menjalankan ini pertanyaan, misalkan ada pertanyaan atau dialog begitu, apakah bisa diajak kooperatif atau justru menolak? Oh enggak, saya bukan saya seperti gitu ini, ya. misalkan seperti itu. Ada kan yang seperti itu ya Gus Idur Iya. ya? Kalau itu dari keluarga korban ya kooperatif, karena dia korban kan. Artinya, cerita no gitu. Pada saat pelaku itu kadang-kadang bahasanya itu ada ketakutan atau apa di situ sehingga informasi-informasi itu kan tidak lengkap. Tapi sebelumnya kita mesti ngomong. Sebenarnya korban kekerasan anak, sama anak ya. Iya. Korban dan pelaku itu sebenarnya kan pikiran kita kan itu sama-sama korban sebenarnya. Kan Pelaku dan korban. Ya korban dan pelaku itu Iya. sebenarnya Iya. perspektif kita itu kan juga korban. Jadi ini tidak bisa dipisahkan sehingga ini harus kooperatif semuanya. Ya untuk membangun kooperatif ini kadang-kadang orang tua ini ya perlu pengertian dhisik, silaturahmi yang baik sehingga itu kasus itu bisa biar detail kita penanganinya. Beda lagi mungkin kalau kasus-kasus yang ada unsur kriminal ya, kriminalnya udah berat begitu, seperti mohon maaf ya, tindak asusila gitu. Kan sekarang banyak ya berita seperti itu, orang tua kandung gitu ya, yang gitu Bapak. Ya kalau untuk Bahasanya. pembunuhan kemudian pelecehan seksual iya. ini ya langsung hukum sudah. Jadi jalurnya sudah batas ke hukum. Kalau selain itu kita masih bisa mediasi. Itu yang perlu dicatat. Kasus yang pelecehan seksual, kemudian pembunuhan dan sebagainya itu langsung kita sudah tidak kita mediasi. Ya banyak langsung kita laporkan. Kalau sing bullying dan sebagainya itu kan kita damaikan. Jangan sampai ke hukum gitu. Bullying juga masih bisa dirembuk ya? Kadang-kadang Bisa dirembuk dulu, bisa baik. mereka jadi ya kita cari jalan terbaik untuk anak-anak. Tapi kita. bullying ini kalau bullyingnya parah sampai kekerasan, kemudian sampai meninggal begitu. Loh, ya juga makanya masih itu, rembuk. ya enggak, itu langsung Iya, hukum kan itu. langsung hukum. Pokoknya menimbulkan kematian ya, Iya. sama apalagi seksual. Ya begitu Itu langsung dihukum ya? Itu langsung sudah, itu kan tidak boleh diberi Kadang-kadang maaf. begini Gus Idur, kalau bicara anak sama anak gitu ya, kadang-kadang itu ada yang bilang wajar kok anak kok gitu ya biasanya. Nah itu apa masih bisa ditolerir misalkan di bawah umur seperti itu, seperti kasus yang kemarin terjadi itu kan sama belum cukup umur ya kalau dari segi usianya, itu tetap dihukum ya, tidak ada rembukan gitu. Ya memang itu kan sudah diproses hukum sekarang, proses hukum nanti cuma kita kan punya peradilan anak. Ya memang berbeda peradilan umum sama anak, jadi desainnya, pakaiannya itu beda. Cuma nanti kan munculnya nanti kan setengah dari hukuman orang dewasa. Taruhlah pembunuhan begitu kan 20 tahun ke atas, untuk anak menjadi 10 tahun kan setengahnya. Itu kan melihat perspektif dari saat proses persidangan begitu. Apakah setuju Gus Idur dengan proses hukum yang hanya setengah itu tadi? Untuk anak lo ya? Untuk anak? Iya, apakah Gus Idur setuju melihat kasus yang terjadi misalkan bullying sampai terjadi kematian, ya pembunuhan Jadi atau kematian. perspektifnya setuju tidak setuju ini kan
bahasa kita ini kan kita menggunakan bahasa hukum yang sudah ada. Iya. Kan mereka yang pakar hukum ini kan wis nggawe dari sana. Sebenarnya kita yang masyarakat ini ya, masyarakat ya kecil, masyarakat ini kan sudah menjalankan undang-undang yang sudah dibuat oleh orang-orang hebat di negeri kita. Wakil-wakil kita, undang-undang itu kan produk dari DPR RI yang di sana. Dan wakil-wakil kita semua. Jadi dia waktu membuat satu produk hukum itu ada kajian dan sebagainya. Turunlah ya gitu. Mungkin waktu percobaan waktu itu ya, apa nama bahasanya kan uji publik itu ya setuju gak setuju begitu. Tapi netizen ini yang saya amati tidak setuju dengan hukuman yang hanya setengah itu. Harus penuh lihat gitu kasus ya. yang kemarin di Kota Batu. Ya yang bisa merubah negara kita sekarang netizen. Ya, baik Bapak, obrolan kita semakin seru tapi ada yang mau lewat satu ini tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan Gus Idur ya. Sambil menikmati secangkir kopi ya, kita sharing-sharing dan mendengarkan ya dari Gus Idur yang memberikan edukasi untuk Anda pemirsa Dharma TV terkait tema kita pada malam hari ini yaitu Hari Anak Nasional. Ya, kita lanjutkan lagi terkait penanganan ya Gus Idur ya. Bentuk pembinaan apa yang dilakukan jika ada kasus negatif yang dilakukan oleh pelaku berusia anak-anak dan solusinya itu seperti apa? Iya. Jadi kita ada laporan ya, masuk ke tim kita Satgas atau relawan, kemudian kita kaji dulu ya. Nah, akhirnya kita tetapkan siapa yang menangani ini dulu. Oh, ini bagian hukumnya siapa? Bagian psikologinya siapa? Bagian kerohaniannya siapa? Gitu. Kemudian untuk medianya itu kan juga ada, apakah ini perlu apa itu dulu masuk itu mesti kita diskusikan. Kalau mau ono laporan lagi langsung enggak begitu, karena ada etika-etika yang harus dijaga gitu. Nah, selesai itu kalau kasusnya ini taruhlah di sekolah begitu ya, ya kita akan namanya komunikasi dulu sama sekolah. Ya biasanya terbuka di sekolah itu ini baru nanti ini korbannya ini, kemudian pelakunya ini, sudah bahasanya ini bisa kita damaikan, seandainya sudah damaikan. Terus perlu apa? Perlu penanganan psikologi kita kirimkan itu. Nah, begitu. Kalau perlu pembinaan yang lain ya kita beri dengan perangkat dan mitra kita. Jadi mitra kita itu kan Komnas ini kan juga pemerintah, masyarakat dan organisasi lain yang membantu kita gitu. Nah, jadi begitu. Jadi bentuknya pembinaannya seperti itu. Nah, kalau dia kesulitan belajar karena bullying itu tadi terus patah dan sebagainya, ya bagaimana kita memberikan layanan dia ini bisa belajar kan begitu. Kita kirim guru les atau begitu ke rumah untuk bisa itu. Yang penting ini damai dulu. Nah, kita inginkan jangan sampai semuanya ke ranah hukum. Jadi kalau bisa dirembuk gitu sekarang kita rembukan dulu, minta maaf dan sebagainya. Gitu ya. Kecuali yang dua tadi, yang pembunuhan sama pelecehan seksual. Baik, Pak. Kemudian kalau misalkan ya sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu, apakah sebagai orang tua guru ini bisa kolaborasi dengan Komnas Perlindungan Anak Kota Wisata Batu begitu, sharing-sharing gitu, mampir ke kantornya begitu bisa? Sangat bisa. Atau tidak hanya di kantor. Kalau kantor itu kan karena ini lembaga NGO ya, teman-teman itu piketnya itu jam 1 sampai jam 4 saja. Kalau pagi itu teman-teman kita ini bekerja di bidangnya masing-masing. Jadi yang advokat biasanya ya setelah sidang, setelah apa baru ke kantor kita. Kemudian yang guru juga begitu. Jadi lebih buka malah jam 2 sampai jam 4. Kantor jam 2 siang ini jam 4. Tapi kalau untuk sharing itu di luar kantor bisa sambil ngopi kan kita punya banyak relawan. Iya. Jadi sebelum terjadi yang tidak diinginkan itu pencegahan tadi orang tua mau sharing bisa kepada Komnas Perlindungan Anak atau sekolahan ya. Iya. Begitu. Gus Idur, orang tua khususnya ibu adalah madrasah utama seorang anak ya, Gus Idur ya. Nah, ini bagaimana tipsnya
untuk orang tua ini mendidik putra-putrinya agar terhindar dari korban bullying dan atau pelaku bullying itu sendiri terkait kasus kita yang banyak terjadi di seluruh Indonesia ya. Indonesia. Okay. Kota Batu juga ada ya kasus bullying. Ada, Nah, ini ya, bagaimana semuanya. caranya mendidik putra-putri yang terbaik gitu. Begini, yang pertama kan sebagai orang tua itu kan Ya. sebelumnya kan sudah dibekali ya. Yang awal pertama dia mau menikah ada jombloan ini. Iya, tapi sebenarnya itu kan di para ustadz yang Iya, jos-jos itu iya, ya. iya. Ya itu nah. Kemudian kalau sudah punya anak lah ini ya. Iya. Itu harus sering-sering punya kelompok parenting sebenarnya untuk orang tua. Sekarang mulai muncul parenting ini begitu. Kemudian kalau nggak sempat ya kalau anaknya pulang kan selalu ditanya. Mangkola pondok, mangkola poli di sekolah anak pun opo kan ini untuk sebagai bentuk. Loh, anakku kok murung ya pulang, opo dianu koncone, opo cegat lah ini. Iya. Lah langkah-langkah orang tua seperti itu sehingga kalau ketahuan segera lapor ke sekolahan. Pak, Bu guru ini anak saya kok memar atau apa, kok takut apa, ini kan mesti terjadi apa-apa begitu. Iya. Nah, begitu. Lah, juga ini kita kemarin juga beberapa sekolah kita kunjungi. Masalahnya ya di sekolah kan kita ini ndak boleh begini. Iki salah isopo yo salah kita semua mungkin atau benar kita semua. Kadang-kadang masalah anak itu kan muncul dari rumah, Iya. ya kan? Iya. Arek ini mangkel, arek iki gak semoga ya maksudnya gak dikei sangu terus mangkel. Anak ini melihat orang tuanya apa tadi bertengkar terus dibawa ke sekolahan sehingga kok akhirnya terjadi masalah itu sebenarnya dari rumah ke bawah ke sekolahan. Iya. Dan itu gurunya yang bercerita ke saya kemarin. Waduh Pak iki warek iki wis di omah iku wis nggo masalah. Nek kene ketambahan begitu. Nanti PR-mu mungkin begitu ya Pak Iya. guru-guru kan wis ini. Sehingga langkah-langkahnya itu kemarin juga begitu ya. Anak ini kembali lagi ke awal. Anak ini adalah aset negara. Iya. Jadi iku ya weke wong tua, ya weke sekolahan, ya milik kita semuanya untuk dikawal begitu. Nah, ngomong ini ki ya kudu bareng-bareng lek diwian. Gak iso kan begitu ya bahasanya. Iya, iya. Bahasanya. Jadi yang paling utama ini sebelum ke masyarakat, seorang anak ini pondasi utamanya keluarga. Keluarga. Gus Idur ya. Ya keluarga dulu. Nah, keluarga kalau keluarganya sudah baik, kemudian mendidiknya ya sekolahan dan sebagainya begitu. Jadi gitu. Jadi bahasa lek jare guru-guru saya wong Jawa begitu ngomong, awakmu iku wis ati-ati yo. Soale kadang-kadang ono wong sing gak hati-hati. Contoh sampean berangkat ke sini ya. Sampean wis hati-hati ya. Iya. Kadang ono wong sing gak hati-hati, dan bayi antar ya. Betul. Nah, kita ini mendidik anak sudah hati-hati, betul iki arek iki dikene. Kadang sing lain gak hati-hati lain juga. Makanya dari keluarga, dari sekolah, masyarakat wakil wis begitu. Nah, kita Begitu ya. tinggal Jadi apa ini ya? harus kerjasama semuanya ya dari orang tua, Iya. kemudian di lingkungan sekolah, dan ini Komnas HAM juga, Iya. Komnas Perlindungan Anak maksudnya ini juga support Iya. untuk hal itu ya. Makanya saya selalu ngomong ini kerjasama semesta, alam raya sudah ya ngomong ya. Jangan satu orang tok. Iya. Iya, Jadi begitu. Satu orang. Komnas Perlindungan Anak Kota Wisata Batu ini kalau saya dengarkan dari Gus Idur tadi sudah berupaya ya dari Iya. pencegahan 90% dan penanganan 10% diharapkan ya meningkat ya walaupun tidak bisa 100% gitu ya iya, Gus Idur mesti ya. ada aja Pasti ya. ada Oke. gitu ya. Harapannya bisa diminimalisir atau tidak ada di Kota Wisata Batu. Amin. Amin, Ya. amin, amin, amin. Ini kemudian saya ingin mau kembali lagi terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh Komnas Perlindungan Anak Kota Wisata Batu pada tanggal 27 Juli 2024 begitu ya. Tadi ada lomba-lomba banyak sekali, ada talent, outbound, kemudian ada mewarna dan juga talk show. Talk show. Betul ya Gus Betul, Idur betul. ya. Nah kemudian selain peringatan Hari Anak Nasional, upaya apa yang dilakukan Komnas Perlindungan Anak terhadap hak-hak anak, Gus Idur? Iya, hak anak itu secara garis besar itu kan sebagian kan tadi sudah kita terangkan ya. Salah satu adalah hak mendapat identitas kan begitu. Itu yang pertama. Arek itu kudu duwe jeneng kan begitu. Iya. Lah sapa jenengmu? Nah, taruhlah Caca begitu. Iya. Terus apa buktinya kan begitu. Ya ini Iya. akhirnya harus keluar identitas namanya akte.
Nah itu utama ya. Itu yang utama kan, anak itu ya dua identitas. Kalau anak itu sudah identitasnya ada, yang kedua anak ini harus mendapat gizi. Nah itu kan semua ya berhubungan dengan pemerintah semua, sehingga dinas kesehatan apa ini harus program-programnya begitu. Alhamdulillah pemerintah kata begitu. Ono apa namanya ini? Yang di desa itu posyandu apa desa. Iya. Jadi itu salah satu hak anak kan, hak anak Indonesia. Iya. Anak itu. Nah, sampai akhirnya ini ada hak partisipatif. Nah, ini hak partisipatif ini dalam bentuk forum-forum anak begitu. Sehingga sekarang di Batu itu ada forum anak desa, ada forum anak kecamatan, forum anak kota, itu ada semua. Dan kalau desanya ini sudah berkembang bisa menjadi forum anak di tingkat RW begitu. Jadi juga hak-hak anak itu terpenuhi ya. Terpenuhi itu. Jadi yang awal harus ada identitas. Sampai yang terakhir hak bisa berpartisipasi. Ya termasuk hak untuk dilindungi negara, hak untuk Pak ini ono arek gak duwe ya, pinter wong tuane gak duwe gak iso sekolah. Terus pemerintah menengahi iki ya juga ya repot juga ini kan. Nah, gitu. Tapi insya Allah lah sebenarnya pemerintah kita itu kudu dijak bareng-bareng ya, dijak bersama-sama untuk gerak bersama. Itu tadi gerak alam semesta tadi kalau kita ngomong begitu. Iya. Kemudian apakah peringatan Hari Anak Nasional ini tadi menyinggung juga sampai pelosok desa atau hanya di perkotaan saja? Untuk tingkatnya kita kan tingkat kota di sana. Nah untuk sosialisasinya dan sebagainya kita tetap kita selesaikan di desa-desa. Kalau bisa tiap desa itu mengadakan, tapi itu kan kembali lagi ke masing-masing apa namanya komunitas-komunitas yang peduli anak untuk bisa membuat di desa-desa. Kita awali dari kota dulu. Kalau dulu kan awal dari desa ke kota, sekarang dari kota ke desa begitu. Pokoknya terpenuhi semua Pak ya, jadi kota, desa juga dijangkau semuanya ya. Baik Gus Idur, terakhir bisa memberikan pesan-pesan kesimpulan pada kesempatan kali ini, mungkin bisa diajak lagi pemirsa Dama TV untuk mengikuti lomba-lomba kegiatan-kegiatan yang nantinya akan terlaksana pada tanggal 27 Juli 2024. Silakan Gus Idur. Ya, terima kasih seluruh pemirsa Dama TV. Malam hari ini kita sampaikan bahwa Komnas Perlindungan Anak Kota Batu akan mengadakan kegiatan di tanggal 27 Juli 2024 di Kendedes Resto ya. Kita mulai jam 7 pagi sampai siang atau sore sampainya ya, nasional. Jadi ada agenda kegiatan yang kita sampaikan tadi. Yang pertama adalah lomba talent, kemudian yang kedua ada outbound game, tradisional game, kita kembali ke itu. Kemudian ada lomba mewarna untuk anak-anak TK dan SD, dan ada talk show. Jadi seluruh pemirsa baik Batu, Malang dan seluruh Indonesia bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, kemudian itu pesan untuk Hari Anak Nasional ya. Dan untuk pesan secara umum bahwa ayo kita bergerak bersama. Bersama siapa ya? Bersama pemerintah, bersama swasta, bersama masyarakat, bersama Komnas Perlindungan Anak untuk menjaga perlindungan anak di Indonesia begitu. Terima kasih. Terima kasih luar biasa sekali Gus Idur. Saya doakan Gus Idur sehat selalu, amin, sukses selalu dalam mengawal perlindungan anak khususnya di Kota Wisata Batu. Sampai ketemu lagi Gus Idur dengan tema-tema yang lebih menarik dari hari ini. Baik, terima kasih Gus Idur sekali lagi. Baik pemirsa Dama TV, itu tadi perbincangan saya dengan Gus Idur terkait tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu Hari Anak Nasional. Tetap selalu saksikan program acara Ngobrol Santai setiap hari Senin pada pukul 7 malam. Akhir kata, saya Nisha Naila besertaku yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dama TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.